Shalom, renungan hari ini saya sampaikan dengan sebuah tema melayani dengan benar. Bagaimana kita bisa melayani dengan profesional di tempat kita bekerja? Kita perlu untuk mengikuti SOP yang ada atau standar-standar operasional, atau juga sesuai dengan spesifikasi. Misal saudara-saudara lulusan boga, maka saudara akan bekerja di bagian masak, dapur, dan seterusnya. Kalau saudara jurusan perhotelan dan lebih ke marketing, maka saudara di bagian kantor dan seterusnya. Maka kalau kita belajar atau bicara soal melayani dengan benar dalam konteks agama Kristen atau rohani, maka yang pertama, guru agung kita pasti Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita dibentuk hati kita sehingga melayani kita menjadi melayani yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak melayani, banyak disebut pelayan, tapi tidak semua dia menjadi pelayan yang menjadi the best, ya, pelayan terbaik, atau mendapat sebuah penghargaan daripada Tuhan yang dia layani. Atau ada yang melayani dengan motivasi yang lain. Oleh sebab itu, di waktu yang singkat ini saya coba menjelaskan sedikit bagian daripada ini, saudara-saudara, sehingga kita boleh mengerti rema firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mau mendengar dan belajar serta rela untuk melakukan, dan juga Tuhan bahwa setiap hati kami Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelayan yang baik di dalam melayani Engkau Tuhan. Menjadi seorang yang betul-betul hidupnya diarahkan sehingga korban syukur kami setiap yang kami lakukan Tuhan itu Engkau disukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kau kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini dari dalam hati, bukan karena dilihat orang, bukan karena motivasi di luar daripada mengasihi Tuhan. Saya teringat, saudara-saudara, ada sebuah kisah di mana ibu tua, ibu kandung dari seorang anak yang sudah sukses, dan suatu hari ibu ini membutuhkan sebuah biaya untuk membeli sesuatu, katakanlah nilai uang 1 juta. Maka karena rasa sungkan ibu ini kepada anaknya, yang padahal secara umum anaknya ini sudah mapan di dalam, baik dalam rumah tangga, sudah berkeluarga, dan juga dalam karir dan pekerjaan. Tentu dari segi ekonomi juga sudah mumpuni, saudara-saudara, ya. Cuman karena namanya ibu itu sungkan, mungkin juga takut terganggu, maka ketika ibunya dengan santun datang meminta pertolongan, ibunya berkata, "Nak, bisakah atau bolehkah ibu meminjam uangmu dengan nilai tersebut, katakanlah 1 juta, karena ibu mau beli beras dan sebagainya." Sang anak ini dia seorang suami dan papa dari anak-anak tentunya. Dia menjawab pertanyaan ibu itu dengan kalimat ini, "Bu, nanti ya, saya coba tanya dulu sama istriku." Tapi di dalamnya vokalnya itu terasa berat untuk berkata iya, karena dia tahu betul karakter dan sadar betul bagaimana ketika istrinya bersikap kepada ibunya yang mungkin dalam kategori kurang mampu. Dan juga dalam benak anak ini mungkin menyadari ya bahwa kemungkinan istrinya tidak mengiyakan. Saudara-saudara sekalian, lalu ketika menit berikutnya anak ini masuk ke dalam rumahnya, masuk dalam kamar anak-anaknya, tiba-tiba matanya melihat ada dus susu anaknya masih ada bandrolnya, dan di bandrol itu
tertulis sebuah nilai price list dengan harga Rp50.000. Kemudian anak ini duduk, dia merenungkan. Dalam renungannya dia berpikir dan coba untuk menghitung-hitung, jika 1 dus habis dalam 1 bulan, maka 30 hari kali 50.000 kali 24 bulan, ya, atau katakanlah misalnya 1 dus 1 bulan kali 12, itu sudah berapa, saudara-saudara? Sudah 10.600.000. Kalau 12 dikali sekian tahun, apa tidak puluhan, ratusan juta? Itu baru susu saja, belum yang lain-lain. Bagaimana waktu dulu sebelum susu diberikan ASI yang murni dari ibunya sendiri. Kalau susu 1 kotak kecil 50.000, maka kalau di jumlah secara nominal rupiah atau uang, berapa nilai 1 tetes ASI daripada ibu, saudara-saudara? Tentu harganya tidak terhingga, karena air susu ibu itu super steril dan yang luar biasa. Dan ini amazing grace, diberikan kepada anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jika didapat oleh seorang anak selama 2 tahun saja ASI itu, berapa nominal yang mau dibayar? Tidak ternilai, saudara-saudara. Maka dalam kondisi itu membuat anaknya sadar dan segera balik dan memeluk ibunya dan berkata, maaf anakmu ini, anakmu sudah durhaka, sudah berpikir yang salah. Anak ini tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Dengan keras dia peluk ibunya sambil mengecup keningnya dan berkata, ini uang yang ibu perlukan, tapi kalau masih perlu lagi, saya akan carikan. Ibu jangan pernah lagi berkata pinjam ya, karena hartaku yang ada semua ini, itu tidak ada nilainya tanpa kasih sayang daripada ibu. Sambil berkaca-kaca, saudara-saudara, ibu ini mengalirkan air mata. Dan ibu ini berkata, nah, di setiap keadaan ibu selalu berdoa agar kita semua selalu dikumpulkan bersama-sama, baik di bumi dan nanti di kerajaan surga dalam kebahagiaan kekal. Saudara-saudara sekalian, kisah ini sangat menyentuh dan sudah menyentuh saya. Dan saya juga sebagai anak mempunyai ibu, saya mau belajar berbakti. Itulah indahnya firman Tuhan. Saudara-saudara juga kalau masih punya ibu hari ini, pergunakan kesempatanmu, lakukan yang terbaik. Kalau yang terbaik, selalu ada celah untuk kita melakukan, berbuat sesuatu more and more again. Kembali pada pembacaan firman Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya, kalau yang terbaik dan motivasi benar, bukan untuk manusia, untuk Tuhan, maka saya percaya di segala aspek hidup kita, kita akan melakukan yang terbaik. Dan kalau motivasi kita adalah melakukan segala sesuatu untuk senangkan hati Tuhan, maka kita akan dibawa pada sebuah kedisiplinan. Kemarin sudah saya ajar tentang bagaimana ketaatan itu akan diperhadapkan dengan keputusan yang kita bisa memilih benar atau salah atau abu-abu. Nah, sekarang kita mau saudara-saudara bahwa kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sikap kepada orang tua kita. Tadi kisah hanya sepenggal, tapi saudara-saudara mungkin hari punya orang tua, dan engkau mungkin sudah seperti kisah yang pertama anak itu ketika engkau dimintai uang dan engkau mulai merasa, tunggu ya, saya pikir dulu ya, tunggu ya, saya tanya istri saya dulu ya, dan seterusnya. Tahukah saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kasih yang sebenarnya Tuhan, kita tahu di mana kita menghormati Tuhan, kita tahu di mana kita menghormati keluarga, dan kita tahu di mana kita menghormati orang tua kita, dan kita bisa tempatkan di mana kita bisa melayani, sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar, serta pelayanan kita menjadi pelayanan benar.
Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bersatu dengan Dia. Dan orang yang bersatu dengan Dia itu Tuhan, saudara-saudara, maka mereka akan mengerti perasaannya. Perasaannya adalah hidup berbuah, hidup unity, hidup lakukan yang baik. Sekalipun di hadapan manusia tidak terbaik, tapi saudara, tugas kita orang percaya, lakukan yang terbaik. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal yang terbaik di dunia ini, tapi kita bisa menjadi anak yang melakukan yang terbaik bagi orang tua kita. Kita bisa menjadi suami, istri yang terbaik bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Mungkin bukan yang paling terkenal di seluruh dunia, tapi kita bisa memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Dengan satu motivasi, apapun saya lakukan, mungkin hina di depan manusia, tapi saya bukan buat untuk manusia, saya buat untuk Tuhan. Firman Tuhan terus memberikan pencerahan kepada kita, dan Tuhan terus membawa setiap kita, menunjukkan kita apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya, saudara-saudara, Tuhan terus akan membimbing kita, menasehati kita, supaya kita terus juga mau menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Inilah sebuah makna yang sederhana bagaimana kita bisa memiliki sebuah pelayanan yang benar, melayani dengan cara yang benar, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk kelihatan apa yang dilihat manusia, tetapi dari dalam hatimu, sekalipun tidak dipandang oleh manusia. Katakan, saudara-saudara, orang yang bekerja punya penghasilan pas-pasan, nilai persepuluhan saudara mungkin tidak besar, tapi kalau engkau serta dengan keadilan, kasih, dan dengan sukarela, itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang memberikan persepuluhan nilai besar tanpa kejujuran, apalagi disertai dengan keangkuhan. Tuhan bukan melihat itu, tapi Tuhan melihat sikap hati. Apakah engkau lakukan ini untuk aku atau untuk mendapatkan pujian manusia? Itulah sebabnya firman Tuhan, saudara, jangan pernah bosan bahwa kita selalu dinasehati tentang bagaimana kemurahan hati kita, bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati kita, dan juga bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Ada perintah, ada hukum, ada kasih Tuhan, ada hati nurani, ada teladan hidup, ada sebuah ketetapan, engkau pergi menghasilkan buah dan ajarkan, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Itu sebuah ketetapan dan perintah yang Tuhan berikan. Tapi semua kembali bahwa apapun kita lakukan, biarlah kita lakukan semuanya, lakukan yang terbaik, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Saudara akan menjadi, amin, suami yang terbaik. Kita belajar ya, istri yang terbaik, belajar juga ya saudara-saudara. Artinya kehidupan Kristen ini sampai kita pulang ke surga, kita terus mau belajar supaya kita dijauhkan dari kesombongan. Karena orang sombong ditentang oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati akan dibimbing hari lepas hari untuk hidupnya senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan. So, bagaimana saudara-saudara kita bisa belajar satu hal yang pasti hari ini, bahwa mari kita menjadi pelayan Tuhan yang benar, atau kita melayani Tuhan dengan cara yang benar, yaitu lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sola fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.